Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna min karamika ilman ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, begitu banyak kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita masih sering lupa dengan nikmat yang Allah terus berikan kepada kita, sedangkan kita selaku hambanya diperintahkan untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang adab, yang mana kita telah sampai kepada pembahasan tentang memberikan penghormatan kepada manusia. Bagaimana tata cara memberikan penghormatan kepada sesama manusia? Rasulullah SAW telah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana sunnah kita memberikan penghormatan dan bagaimana yang benar dan mana yang salah. Wa kullu qiyamin la liwalin wa alimin wa walidihi aw sayyidi kurhahu umhadi wa jumlatuhu annahu yukrahu ay yaquma li ghairihi illa ay yakuna sultanan aw aliman aw walidan aw sayyidan. Disebutkan bahwa tidaklah kita memberikan penghormatan kepada sesama manusia dengan cara kita berdiri menyambut, ya, kecuali kita menyambut seorang sultan, ya, atau pemimpin. Yang kedua aliman, orang yang alim. Yang ketiga adalah orang tua kita. Yang keempat adalah sayyid, ya, atau seorang tuan, ya. Dan di dalam Islam as-sayyid itu adalah orang yang memiliki nasab yang baik, yaitu orang yang merupakan keturunan Quraisy atau merupakan ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma sultan fa innahu na'ibun anis syariah. Seorang pemimpin itu kita berikan penghormatan karena apa? Karena dia adalah merupakan na'ibun anis syariah. Dia adalah perwakilan daripada syariah. Dia adalah seorang khalifah, pemimpin kita, ya. Kalau di dalam Islam disebutkan khalifatu Rasulillah, bukan khalifatullah, tetapi khalifatu Rasulillah yang lebih tepat. Sebab apa? Khalifah itu adalah meneruskan kepemimpinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau khalifatullah, ya memang betul sebagian daripada khalifah itu memberikan julukan kepada mereka sendiri, yaitu khalifatullah. Ya, pemimpin yang mendapatkan mandat, mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih benar dan lebih tepat adalah kita menyebut khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalifah penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qa'imu bis-siyasati wa yuqamu lahu ikraman limanzilatihi. Karena dia adalah seorang pemimpin, ya, yang mengatur urusan manusia, maka dia diberikan penghormatan. Ya, apabila dia datang, maka boleh kita menghormatinya dengan berdiri. Wa ammal alimu fa innahu yankulu kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang berilmu, kita memberikan penghormatan kepada mereka adalah karena dia menyampaikan kepada kita
ayat-ayat Allah dan juga sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil." Ulama yang ada pada umatku, ya pada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka anbiya'i bani Israil. Sebagaimana nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ya. Dan kita mengetahui bersama bahwa suatu kaum yang paling banyak diutus kepada mereka nabi itu adalah Bani Israel. Ya. Ketika seorang nabi itu meninggal, seorang nabi itu dikhianati, ya, dibunuh, diusir dan sebagainya, maka Allah mengutus kepada Bani Israel nabi yang lain. Begitu juga dengan umat daripada Rasulullah SAW, maka ulama-ulamanya itu adalah seperti nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ya, jumlah mereka itu banyak. Ya, bukan berarti ulama itu seperti nabi, bukan. Tetapi ya mereka itu adalah jumlahnya banyak. Ya. Ulama daripada umat ini itu seperti jumlah daripada para nabi yang diutus kepada Bani Israel, dan akan terus ulama itu bermunculan, ya. Begitu juga ketika Allah itu mencabut seorang alim, ya, maka berkuranglah ilmu yang ada pada umat ini. Berkuranglah ilmu yang ada pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tetapi akan terus ulama itu bermunculan. Mereka yang akan mewarisi ilmu dari Rasulullah SAW. Ayyahfadunal hudud wasyari'ata wa ma nusiya minha. Dan ini juga hadis ini bermakna bahwa ulama daripada umatnya Nabi Muhammad itu adalah mereka yang menjaga syariat, ya, menjaga batasan-batasan, dan mereka mengingatkan manusia ketika mereka lupa dengan syariat-syariat yang telah diturunkan oleh Allah. Wa ammal walid fa innal qiyam lahu min izharil birri wal ijlali lahu wa idza kana ala hadzal wajh kana min jumlati wuddihima wa li anna Allah ta'ala qarana al-amra bi syukril walidain faqala ta'ala anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan ketika kita menghormati orang tua kita, ini memiliki makna bahwa kita adalah melakukan birrul walidain, yang menghormati orang tua, menghargai mereka, maka kita boleh untuk menyambut orang tua kita ketika mereka datang menemui kita, kita berdiri memberikan penghormatan kepada orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan, ya, birrul walidain itu dengan bersyukur kepada nikmat Allah. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, kita bersyukur, dan Allah menyamakan syukur kita dengan apa? Birrul walidain. Di dalam surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah kepadaku, ya, wali walidayka, dan kepada orang tuamu, kedua orang tuamu, ya, dan kepada akulah kalian akan kembali. Jadi bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua itu disandingkan. Ya, dan ini memiliki makna bahwa kita menghormati orang tua kita itu memiliki makna yang sangat tinggi di dalam Islam. Wa yuqamu likulli sayyidi qaumin liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam qumu ila sayyidikum. Rasulullah bersabda, berdirilah kalian, ya, untuk sayyid kalian atau tuan kalian. Ya, sayyidul qaum itu adalah tokoh, ya, orang yang dihormati di masyarakat, dan ini adalah hadis yang sahih bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita, ya, untuk menghormati para pemimpin kita dari kalangan orang yang terhormat, ya, seperti orang yang memiliki nasab yang baik atau orang yang ditokohkan di masyarakat, maka kita boleh untuk memberikan penghormatan kepada mereka dengan cara apa? Dengan cara berdiri. Wa yuhtamala ayyakuna muradun nadimi bisayyidi syarifil Quraisy. Bisa juga orang-orang keturunan Quraisy itu disebut dengan sayyid. Ya, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka disebut dengan sayyid. Makanya kita mendengar, ya, bahwa ada yang bernama Habib, ada yang namanya Syarif, ya. Nah, ini keduanya keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita hormati, ya. Boleh kita hormati.
Qala Ibnu Tamim la yustahabbul qiyam illa lil imamil adil wal walidaini wa ahlil ilmi wad din wal wara'i wal karami wan nasab. Maka disimpulkan di sini bahwa ya kita boleh ya menghormati orang-orang dengan cara berdiri, yaitu adalah para sultan yang pertama, yang kedua orang yang berilmu, yang ketiga orang tua kita sendiri, lalu kemudian orang yang ditokohkan. Tsummal qiyam fihi thalathatu riwayatin. Maka di dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau ya menjelaskan ada 3 riwayat ya tentang memberikan penghormatan dengan cara berdiri itu. Yang pertama, ihdahunna la yuqamu illa lil walidaini qala Hanbal qultu li ammi tara ar-rajula ayyakuma lirrajuli idza ra'ah qala la yaqumu ahadun li ahadin illa al-walada li walidihi aw li ummihi fa amma ghairul walidaini fala naha Rasulullah an dzalik. Yang pertama adalah tidaklah menghormati dengan cara berdiri kecuali untuk orang tua. Maka ini adalah sebuah riwayat daripada Imam Ahmad ibni Hanbal. Lalu yang kedua, yukrahu al-qiyam illa lil qadimi minas safar. Yang kedua, dimakruhkan untuk memberikan penghormatan ya kecuali bagi orang-orang yang datang daripada safar. Kalau ada saudara kita ya datang daripada perjalanan yang jauh, maka boleh kita untuk memberikan penghormatan dengan cara berdiri. Qala Musanna innahu sa'ala Aba Abdillah ma taqulu fil mu'anaqati hal yaqumu ahadun li ahadin fis salami idza ra'ah qala la yaqumu ahadun li ahadin wa amma idza qadima min safarin fala a'lamu bihi ba'san idza kana 'ala tadayyuni mahabbatan fillahi arju. Maka di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, wahai imam, ya apakah ketika seseorang itu ingin menyalami saudaranya, apakah dia itu memeluknya, ya mu'anaqah. Maka kemudian beliau menjawab, tidaklah ketika menyalami itu harus berpelukan, kecuali ketika ada saudaranya yang datang dari safar, maka dibolehkan. Riwayat yang ketiga adalah wahiyatu khadu min nususi wahiyya muwafaqatu lima qalahul ashab ayyuqama lil imam wa qila al adil wa ahli al ilmi wad dini wal wara'i wan nasab wal walidaini waliman huwa asannu min. Dan riwayat yang ketiga, dan ini adalah yang paling masyhur, adalah memberikan penghormatan kepada siapa? Al imamul adil, pemimpin yang adil. Maka di sini memiliki mafhum pemimpin yang zalim, ya jangan sampai kita memberikan penghormatan karena kezalimannya, ya. Maka ketika seorang yang zalim itu dihormati, maka dia bisa melanjutkan kezalimannya. Wa ahlil ilmi, orang yang berilmu. Wa ahlid din, orang yang ahluddin, orang yang ahli ibadah, orang yang memiliki pemahaman yang baik dalam agama ini. Wal wara'i, orang yang menjaga diri daripada hal-hal yang syubhat. Wan nasabi, orang yang memiliki nasab yang baik, dan orang tua. Wal walidain, ya orang tua kita, maka ini dan orang yang lebih tua daripada kita, maka mereka boleh kita berikan penghormatan dengan cara berdiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, qala al-Marrudhi kana Aba Abdillah min asyaddin nasi 'idhaman li ikhwanihi. Imam Ahmad itu ya begitu mengagungkan dan menghormati saudaranya. Ketika ada orang yang lebih tua ya datang kepada beliau dan menunggangi kendaraan yaitu keledai, maka kemudian Imam Ahmad mengambil keledainya, ya. Beliau kemudian menunggang keledainya, lalu kemudian ketika sudah setara, lalu kemudian beliau menyalami orang yang datang tersebut. Maka ini adalah bentuk daripada penghormatan tersebut, ya. Wa qala al-Baihaqi, dan para ulama hadis juga telah menjelaskan bahwa mereka membuat bab khusus di dalam kitab hadis disebut babul qiyami li ahli ilmi ala wajhil ikram, ya, bab tentang berdiri ya kepada ahli ilmu dalam tujuannya untuk memberikan penghormatan. Tsumma dzakara qiyama Talhatin ila Ka'ab wa qawlahu lima ja'a Sa'ad qumu ila sayyidikum, ya. Ketika seorang sahabat ya Talhah ibni Ubaidillah, seorang yang dijamin untuk masuk surga, dan beliau adalah seorang Quraisy ya muhajirin. Ketika Ka'ab bin Malik ya seorang yang ahli qiraat,
ahli Al-Qur'an pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seorang sahabat. Maka ketika Ka'ab datang, maka Tolha itu berdiri dan memberikan penghormatan kepada Ka'ab bin Malik. Ya. Lalu kemudian disebutkan hadis kumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk memberikan penghormatan kepada pemimpin kalian dan tokoh masyarakat kalian. Ya. Wa qala Muslim la a'lamu fi qiyamir rajuli lirrajuli hadisan asahhu min hadza. Dan ini hadisnya sahih dan tidak ada hadis yang lebih sahih daripada ini, yaitu kumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian memberikan penghormatan kepada tuan kalian atau tokoh masyarakat kalian. Faslun yukrahul qiyam li ahlil ma'asi wal fujur. Dan dimakruhkan untuk memberikan penghormatan berdiri yaitu kepada siapa? Orang yang ahlil ma'asi, orang yang senang berbuat maksiat, wal fujur, dan orang-orang yang senang berbuat dosa. Walladzi yuqamu ilaihi yanbaghi lahu ay yakraha dzalik, dan orang yang menghormati orang yang ahlul maksiat, maka orang yang menghormati tersebut juga harus dibenci. Ya. Jadi jangan sampai ketika orang itu diketahui sebagai ahlul maksiat, ya, atau orang yang senang berbuat dosa, tetapi orang itu justru dihormati. Dia datang dalam suatu majelis, kita menghormatinya dengan cara berdiri. Ya, maka ini adalah perbuatan yang sangat dibenci. Para ulama menyebutkan yang melakukan penghormatan ini juga harus dibenci. Ya. Ketika orang itu merupakan pendosa, suka berbuat maksiat, maka justru kita itu harus mengingkarinya, bukan kita justru menghormatinya. Wasafih liman talqahu min kulli muslimin tanathar khatayakum kama fil musannadi. Ay kama jaa fil hadisil musnad mukhaffafan wa shaddadahu daruratan thummal musafaha sunnatun thabitatun an Rasulillah. Qala Qatadah qultu li Anas akanat al-musafahatu fi ashabi Rasulillah? Qala na'am. Rawahul Bukhari. Dan sebuah penghormatan yang lebih tinggi yang dilakukan seorang muslim kepada muslim lainnya adalah yaitu melakukan musafahah, yaitu saling bersalaman. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, ketika bertanya ya seorang sahabat, akanatil musafahatu sunnatun sabitatun an Rasulillah, apakah musafahah saling bersalaman itu adalah sunnah yang dilakukan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka seorang tabi'in yang bernama Qatadah mengatakan, qultu li Anas, aku mengatakan kepada Anas, ya, maka Anas bin Malik menjawab, na'am. Ya, maka Anas mengatakan para sahabat Rasulullah, ya, para sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri itu mereka saling bersalaman untuk memberikan penghormatan satu dengan lainnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal musliman fatasafaha tanatharat khatayahum kama yatanathar waraqus syajar. Rasulullah bersabda, ya, ketika dua orang muslim itu bertemu kemudian saling bersalaman, ya, musafahah itu dilakukan dengan cara kita mempertemukan tangan kanan dengan tangan kanan lainnya. Ya, jadi musafahah itu tidak dengan cara yang lain, tidak dengan sikut, ya, tidak dengan begini, tos begini, tidak dengan kaki juga, ya, sebagaimana yang dilakukan ketika pandemi, ketika bersalaman menggunakan cara-cara khusus, tidak. Tetapi musafahah itu tata caranya adalah disebutkan dengan cara menyalami saudara kita dengan tangan. Ya. Fatasafaha tanatharat khatayahum. Ketika mereka berdua ini saling bersalaman, maka akan berguguranlah kesalahan dan dosa di antara keduanya. Kama yatanathar waraqus syajarah, sebagaimana daun-daun itu berguguran pada musim gugur. Waruya tahattat khatayahum, ya, berguguran kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana ahaqquhuma bil ajri abasyahuma li sahibihi, dan orang yang paling mendapatkan balasan, yang paling baik mendapatkan balasan di sisi Allah
adalah mereka yang paling ikhlas di dalam bersalamannya. Ya, ketika bersalaman memberikan senyuman terbaik, ya, tidak bermuka masam, ya, dan ikhlas ketika saling bersalaman, maka akan mendapatkan pahala yang lebih tinggi dibandingkan orang yang bersalaman sambil cemberut. Ya. Wa anil Barra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah kedua orang muslim bertemu kemudian saling bermusafahah, berjabatan tangan, kecuali akan diampuni ya keduanya sebelum keduanya itu berpisah. Ya. Jadi saling bersalaman ini memiliki faidah yang sangat banyak dan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Jadi jangan ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya justru kita abaikan. Ah, udah biasa sering ketemu ya. Masa salaman terus? Jangan begitu. Tetapi kita amalkan sunnahnya bahwa ketika kita bertemu dengan saudara kita, kita salami mereka. Ya. Walaysa li ghairillahi halla sujuduna wa yukrahu taqbilu thara bitashaddudi. Qala Ibnu al-Ambari, ya. Ibnu al-Ambari mengatakan as-sujudu yuraddu lima'anin. Bahwasanya sujud, ya bersujud itu memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah al-inhina, yaitu membungkuk. Yang kedua adalah al-mail, condong. Wa qauluhum sajadatid dabbatu wa asjadat. Ketika binatang tunggangan itu menurunkan tubuhnya, ya seperti unta ketika akan ditunggangi itu menurunkan badannya, direndahkan, maka dia sedang bersujud. Ya. Idza khafadat ra'saha liturkab wa minha al-khusyu' wat tawadhu wa minha at-tahiyyah. Dan sujud juga memiliki makna ya berkhusyuk, kemudian tawadhu ya merendahkan diri, wat tahiyyah memberikan salam ya. Wa qala Ibnu Sikit sajadar rajulu idza taqta'a ra'sahu. Ibnu Sikit mengatakan bahwa ketika seorang itu sujud maka dia membungkukkan badannya. Wa sajada idza wada'a jabhatahu 'alal ard ya. Dan orang yang sujud dengan benar-benar itu adalah ketika dia meletakkan jabhah atau dahinya ke atas tanah. Maka ini makna sujud yang paling agung ya. Was sujudu idza kana biwad'il jabhah, ketika sujud itu meletakkan dahi kita ke atas tanah ya, maka itu adalah penghormatan yang paling agung. Dan tidaklah penghormatan dengan cara menempelkan dahi ke tanah itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau seseorang memberikan penghormatan kepada orang lain dengan cara sujud sampai menempelkan dahinya ke atas tanah, maka ini sudah masuk kepada perbuatan kufur. Ya, sebab apa? Sebab sujudnya seorang hamba itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna la khudu'a a'dhama min. Tidak ada kerendahan, penghormatan yang lebih tinggi daripada bersujud dengan meletakkan dahi ke atas tanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Rasulullah bersabda, seandainya saja aku memerintahkan kepada seseorang untuk menghormati orang lain, maka aku untuk bersujud kepada manusia yang lain, maka aku akan memerintahkan wanita itu untuk sujud kepada suaminya. Artinya di sini bahwa Rasulullah itu tidak memerintahkan, tetapi seandainya ya boleh sujud kepada manusia, perempuan itu diperintahkan sujud kepada suaminya. Sebagai apa? Penghormatan tertinggi ya seorang wanita itu kepada suami. Tetapi sujud di sini dikhususkan kepada Allah. Makanya tidak boleh ya orang wanita sujud kepada suami seperti itu. Maka Rasulullah tidak memerintahkannya. Wa amma taqbilul ardi bifamihi haqiqatan famakruhun karahatan syadidah.
wa huwa dunas sujud li'anna la yusibul ard minhu illa famuh wa ilaihi asyara biqaulihi wa yukrahu taqbilu tsara bitasyaddud. Adapun dengan mencium tanah, ya, dengan bibir mencium tanah, memberikan penghormatan kepada orang lain, ya, enggak sampai sujud dahinya nempel tapi bibirnya mencium tanah, maka di sini, ya, makruh karohatan syadidah, sangat dibenci, ya, dengan dibenci yang sebenar-benarnya, ya, sebenar-benarnya kebencian. Jadi di sini orang itu banyak sekali memberikan penghormatan dengan tata cara yang bermacam-macam. Akan tetapi tata cara menghormati sesama manusia bagi kaum muslimin yang tertinggi itu adalah dengan cara bermusafahah. Ya. Yang paling tinggi adalah dengan cara bermusafahah. Tidak dengan, ya, berdiri menghormati ketika seorang datang, seorang muslim, saudara kita datang, kita langsung berdiri, tidak. Atau kita dengan bersujud kepada dia, itu juga tidak. Ya. Atau mencium tanah, tidak juga. Tetapi dengan bermusafahah. Bagaimana dengan mu'anaqah, ya, saling berpelukan, cipika-cipiki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Ja'far bin Abi Thalib pulang daripada hijrah yang pertama. Dari mana hijrah yang pertama, Pak? Dari Habasyah. Pulang dari negeri Habasyah, ya, setelah hijrah yang pertama, maka Rasulullah menyambut Ja'far dengan berdiri kemudian memeluknya, ya, mu'anaqah. Maka ini boleh untuk dilakukan, ya. Tatkala apa? Tatkala ada saudara kita yang datang dari safar yang jauh, jarang sekali kita ketemu, kita boleh untuk bertemu dengan cara berdiri kemudian memberikan pelukan, ya. Tetapi tidak kita lakukan ketika kita sering bertemu, nggak safar, ya, pelukan terus kemudian cipika-cipiki, nah itu akan menyusahkan, ya. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali, ya, menyambut orang lain itu ala wajhi malak, dengan tujuan dunia. Tujuan dunia itu apa? Menjilat, ya. Ada orang yang hartawan misalnya datang, disambut dengan cara berdiri, dipeluk, cipika-cipiki, Pak, bagaimana kabarnya, bagaimana bisnisnya, dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah dunia, ya. Maka ini dimakruhkan, tidak boleh, ya. Dilarang di dalam Islam. Wa yukrahu minkal al-inhina'u musallaman wa taqbilu ra'sil mar'i hillun wa fil yad. Yukrahul inhina' fis salam. Maka dimakruhkan untuk membungkukkan badan ketika mengucapkan salam, ya, assalamualaikum. Nah, itu dimakruhkan. Seperti orang Jepang misalnya, dia salam dengan membungkukkan badan begini. Nah, maka kita selaku muslim tidak perlu mengucapkan salam sambil membungkukkan badan. Lima rawa Anasun qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu wa sadiqahu ayanhanilahu qala la. Ya, ketika Anas bertanya, wahai Rasulullah, seorang laki-laki bertemu dengan saudaranya, ya, apakah dia itu membungkukkan badannya? Maka Rasulullah menjawab tidak. Qala fayalzimuhu wa yuqabbiluhu, apakah dia menciumnya, cipika-cipiki? Maka Rasulullah menjawab tidak. Qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu, apakah kemudian dia mengambil tangannya dan menjabat tangannya? Maka Rasulullah menjawab na'am, ya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat hasan. Wa qad warada an-nahi 'anis salami birru'us wal akuffi wal isyarah li annahu fi'lu ahlil kitab. Dan terdapat larangan, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan salam dengan kepala, saling menempelkan kepala, gini, ya. Gitu. Pemain bola kalau habis sama-sama mencetak gol, ya, selebrasi tempelin kepalanya. Atau ada orang bertemu saudaranya, tempelin kepalanya, gitu. Jidatnya saling bertemu, ya. Atau bil akufi, ya, dengan tos gini. Atau dengan sikut, ya. Wal isyarah, dengan mengangkat tangan seperti ini. Salam begini. Maka ini adalah perbuatan ahlul kitab, ya. Ini adalah yang dilakukan oleh ahlul kitab, Yahudi
dan Nasrani, maka kita tidak boleh untuk mengikuti mereka. Bagaimana caranya kita? Yaitu dengan cara menjabat tangan. Wa qauluhu taqbilu ra'sil mar'i hillun wa fil yad. Isyaratun ila ibahati taqbili wa qad qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun mencium dahi saudara kita, mencium dahi, bukan menempelkan dahi dengan dahi. Mencium dahi saudara kita, maka ini dibolehkan. Dan Rasulullah pernah mencium dahi ya Ja'far ibni Abi Thalib ketika pulang dari negeri Habasyah. Wa qalat Aisyah qadima Zaidun ibni Haritsah al-Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu faqara al-baba faqama ilaihi Rasulullah fa'tanaqahu wa qabbalahu. Dan ketika Zaid ibni Haritsah datang ke Madinah, kemudian mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu rumah Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah menyambut Zaid ibn Haritsah dengan berdiri, kemudian memeluk Zaid, kemudian mencium keningnya. Ya. Dan Rasulullah pernah melakukan itu, dan itu dibolehkan ya. Ketika apa? Ketika seseorang datang dari tempat yang jauh, ya, dari safar, atau kita sudah lama tidak bertemu. Kalau kita sering bertemu, ya, maka kalau harus melakukan hal tersebut akan sangat memberatkan. Wa qala Ibnu Umar fi qissatin qala fiha fadanuna min Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalana yadahu. Ketika para sahabat, ya, di antaranya adalah Ibnu Umar, datanglah Rasulullah kepada mereka. Maka mereka mengambil tangan Rasulullah dan mencium telapak tangan beliau. Ya, mencium punggung daripada telapak tangan beliau. Nah, jadi, dan ini juga dilakukan oleh para sahabat untuk menghormati Rasulullah dengan cara mencium tangan. Dan ini dibolehkan. Ya. Wa an Safwan bin Asal qala Yahudiyyun li sahibihi idhhab bina ila hadan nabi fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat fadzakarul hadis ila qauli faqabbalu yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabi. Dan di antara kisahnya juga bahwa dua orang Yahudi ya minta diantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, maka kedua Yahudi ini menanyakan tentang 9 ayat bayyinat. Ketika Rasulullah sudah menjawab, ya hadisnya panjang, menjawab pertanyaan mereka, maka mereka kemudian bersaksi bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, maka kemudian mereka mencium tangan daripada Rasulullah dan mencium kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayubahu taqbilul yadi war ra'si tadayyunan wa ikraman wa ihtiraman ma amni syahwah wa zahiruhu adamu ibahatihi li amri dunya wa alaihi yuhmalun nahi. Maka dibolehkan, para ulama menyebutkan dibolehkan untuk mencium tangan dan mencium kepala, ya, mencium kepala atau dahi, kepala berarti bagian atasnya, tadayyunan dengan tujuan adalah ukhuwah Islamiyah, ya, menyambung silaturahim, menyambung kekerabatan dengan tujuan kita mengharapkan pahala dari Allah, ya, bukan tujuan duniawi seperti orang yang mencari muka atau menjilat. Wahtiraman ma'amni syahwat, untuk memberikan penghormatan kepada mereka dengan keadaan selamat daripada syahwat. Dan kita temukan banyak sekarang, ya, bukan antara laki-laki dan perempuan, sesama laki-laki pun, ya, saling memberikan penghormatan, cium tangan, cium pipi, cium kepala. Ternyata apa? LGBT, ya. Nauzubillahi min dzalik. Maka ketika kita mengetahui ada orang yang memang terkena penyakit LGBT, ya, maka dia kemudian mencium tangan kita, harus kita tolak. Atau mencium kepala kita, harus kita tolak. Karena apa? Dia tidak selamat daripada syahwat. Maka di sini syaratnya adalah selamat dari syahwat. Ya, begitu juga ketika kita mencium tangan anak kecil, ataupun mencium kepala anak kecil. Dan anak kecil itu adalah anak yang amrod. Anak amrod itu adalah anak yang belum tumbuh jenggot, ya. Dan anak itu adalah anak yang ganteng. Maka di sini, ya, anak-anak amrod ini
bisa memunculkan bibit-bibit LGBT. Maka anak-anak amrod ya tidak boleh memperlakukan mereka seperti anak-anak yang lain. Nggak boleh cium kepala, nggak boleh cipika-cipiki dan lain sebagainya. Karena apa? Karena bisa menimbulkan syahwat. Ya, maka anak-anak amrod ini disebutkan oleh para ulama harus diberikan perlakuan khusus. Ya, tidak boleh dicampur dengan teman-temannya sehingga bisa timbul perbuatan liwat. Apa itu liwat? Yaitu saling suka laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Qala Humaid bin Zanjawi, qad ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil mu'anaqah wat taqbil. Wa qad sahha annahu 'anaqa Ja'far wa qabbalahu 'inda qudumihi min ardil Habasyah wa amkana min yadihi hatta qubbilat. Ya. Meskipun disebutkan bahwa Rasulullah itu melarang untuk mencium kepala ya ataupun berpelukan, tetapi Rasulullah di dalam riwayat yang sahih itu pernah menyambut Ja'far. Ya, sebagaimana telah disebutkan tadi, Ja'far pulang dari Habasyah, maka Rasulullah menyambut, dipeluk dan dicium kepalanya. Ya. Wa fa'ala dzalika ashabahu, dan sahabat-sahabat Rasulullah juga melakukan perbuatan demikian. Walikullin wajhun 'indana. Ya, di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tetapi yang masyhur adalah dalilnya membolehkan perbuatan tersebut. Fa ammal makruhu minal mu'anaqah wat taqbil makana ala wajhil malak. Ya, yaitu dilarang mencium ya kepala ataupun berpelukan ketika orang tersebut memiliki tujuan duniawi untuk menjilat misalnya. Wat ta'dhimi wa fil hadr. Ketika orang tersebut bukan orang yang safar, bertetangga setiap hari bertemu, ya. Sering bertemu kok, setiap ketemu harus berpelukan, harus cipika-cipiki, maka ini menyulitkan. Ketika dengan tetangga yang lain tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan iri hati, ya. Maka ini dilarang, ya. Jadi ketika sama-sama fil hadar, sama-sama tidak bersafar, tidak ada yang safar, maka kita tidak perlu selalu ketika bertemu itu berpelukan ataupun cipika-cipiki. Sebab apa? Akan memberatkan, satu, yang pertama. Yang kedua, ketika ada saudaranya yang lain bertemu dengan dia tidak cipika dan cipiki, tidak berpelukan, maka akan menimbulkan penyakit hati. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan kita dapat melaksanakan dan mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.